Bayangin, pagi hari di tahun 2045, kalian bangun dari tidur, mau bikin lagu buat penyemangat ngopi pagi, tapi AI udah buatin lagu yang persis sama selera kalian, bahkan sebelum kalian minta. Misal mau jadi penulis buku, ya, AI udah nyelesain trilogi bestseller atas namamu dalam waktu 3 detik. Gimana nggak keren ya? Contoh misalkan kayak desain grafis, arsitektur, film, semuanya dikerjain oleh mesin yang nggak pernah tidur, nggak pernah minta naik gaji, dan nggak pernah ngalamin drama aneh-aneh tuh. Ya. Selamat datang di Logika Absurd, tempat di mana kita membuang logika waras ke tong sampah dan mulai memeluk imajinasi yang paling gak masuk akal. Karena di sini kita nggak cuma mikir out of the box, tapi kita bakar juga boxnya. Mari kita berpikir liar. Kalau semua hal kreatif udah diambil alih sama AI, lalu manusia buat apa? Masih berguna nggak sih kita ini? Oke, yang pertama kita bahas soal budaya yang terjadi ya. Selama ini kita bangga banget sama hasil karya manusia karena ada jiwanya, ada soulnya gitu. Tapi kalau AI bisa meniru jiwa itu dengan sempurna, nah apa yang bakal terjadi guys? Oke, secara sosial kita mungkin bakal masuk ke era fetisisme kegagalan. Karena AI itu terlalu sempurna. Manusia justru bakal memuja kesalahan nantinya ya. Maksudnya gini, bayangin, lukisan yang garisnya agak miring gitu kan, atau bergaya abstrak, dan misal lagu yang nadanya sedikit fals gitu, itu harganya bakal jauh lebih mahal guys, daripada karya AI yang teratur, simetris gitu. Loh, kok kenapa bisa gitu? Ya karena udah terlalu umum gitu, dan kita itu bakal balik lagi ke zaman batu ya, tapi yang modern gitu. Orang kaya udah nggak pamer iPhone lagi ya, tapi pamer karya buatan tangan manusia yang bentuknya mungkin mencong-mencong gitu kan ya. Nah pertanyaannya, apakah kita akan tetap menghargai seni dan keindahannya? Atau cuma karena kasihan karena itu dibuat sama tangan manusia yang capek karena udah digantiin sama AI? Nah tahan dulu jawabannya, karena ada yang lebih ngeri di aspek berikutnya. Kita masuk ke poin kesehatan ya. Ini bukan soal kolesterol, tapi kesehatan mental. Manusia itu makhluk yang butuh tujuan. Selama ini banyak diri kita merasa hidupnya bermakna karena bisa menciptakan sesuatu, ya nggak? Kalau kemampuan itu dicuri, ya, apa kita semua bakal kena depresi massal gitu? Atau jangan-jangan kita malah jadi makhluk yang paling sehat secara mental, ya kan? Karena udah nggak kerja lagi gitu, udah digantiin semua sama AI. Coba bayangin, nggak ada lagi stres karena dikejar waktu untuk ngedesain sesuatu, ya. Nggak ada lagi burnout atau stres karena mikirin ide konten. Manusia mungkin bakal kembali ke setelan pabrik, ya cuma makan, tidur, bersosialisasi, ya dan olahraga gitu. Kita jadi kayak kucing peliharaan semesta nih guys. Tapi apakah otak manusia yang didesain untuk memecahkan masalah bakal beku dan sulit memahami sesuatu? Ya karena cuma buat rebahan doang kan? Ataukah kita itu bakal mulai menciptakan masalah-masalah baru yang makin absurd supaya kita tetap punya kerjaan? Ya. Nah ini yang bikin gua merinding nih. Nah, ini bagian soal sensitif nih, karena membahas soal duit ya. Kalau AI yang kerja, siapa yang digaji gitu? Mesin kan nggak butuh beli seblak gitu ya. Kalau semua pekerjaan kreatif yang katanya masa depan ekonomi dia ambil sama AI, sistem kapitalisme kita itu sekarang bakal meledak gitu. Boom! Yang namanya BLT, pemerintah bakal ngasih duit cuma-cuma supaya kita bisa beli barang-barang yang dibikin sama AI. Aneh kan kedengarannya? Nah, ekonomi bukan lagi soal produksi, tapi soal kurasi. Pekerjaan paling elit di masa depan itu bukan lagi pelukis, tapi penikmat. Kalian dibayar untuk nonton doang, dibayar untuk dengerin musik, supaya roda ekonomi tetap muter. Jadi,
Kalau kalian sekarang hobi rebahan sambil scroll TikTok gitu ya, ya selamat, kalian sedang magang jadi tenaga kerja di masa depan. Tapi tunggu dulu nih, kalau semua orang cuma jadi penikmat, siapa yang pegang kendali kekuasaan? Oke, kita bahas ya. Di panggung politik, segalanya makin liar. Kalau AI bisa menciptakan narasi propaganda yang paling sempurna, kita nggak akan tahu lagi mana opini publik yang asli dan mana yang bikinan AI. Gitu. Mungkin bakal muncul partai-partai politik yang pengen merevolusi AI untuk dimatikan servernya. Dengan tujuan dunia kerja bisa kembali lagi ke tenaga manusia. Yang kampanyenya misalkan ya, hancurkan server AI. Kembalikan karya seni manusia. Ya, mungkin kayak gitu sih demonya. Atau malah sebaliknya. Kita mungkin bakal dipimpin oleh presiden AI. Dan sistem kenegaraan juga dijalankan sama AI. Kenapa? Karena AI nggak punya skandal perselingkuhan, guys. Nggak bakal korupsi. Nggak bakal suap menyuap untuk melegalkan proyek-proyek yang merugikan rakyat tentunya. Ya kan? Nah, politik di dunia tanpa kerja kreatif bakal fokus ke satu hal, yaitu kepemilikan data. Ya, siapa yang punya server? Dia yang punya dunia, dia yang punya kuasa, gitu. Kita manusia jadi peliharaan politik yang diberi hiburan terus-menerus, supaya nggak berontak. Ya, kedengarannya kayak film ya. Tapi Sains punya pendapat lain nih. Oke, kita bahas. Di sisi ilmu sains, otak manusia itu organ yang sangat efisien. Kalau nggak dipakai, dia bakal menyusut atau berubah fungsinya. Kalau kita berhenti berpikir kreatif, apakah di sebagian otak kita itu bakal mengecil? Secara evolusi, manusia mungkin bakal berubah jadi makhluk yang sangat berbeda ya. Mungkin kita nggak lagi jadi Homo sapiens ya, tapi jadi Homo otium gitu, manusia yang bersantai. Kalau ini mah orang Indonesia dari dulu udah suka nyantai ya. Sains mungkin bakal fokus ke neuroengineering karena kita nggak kerja. Ilmuwan bakal fokus nyari sesuatu atau cara untuk nyiptain sesuatu untuk gimana supaya kita bisa ngerasain kebahagiaan. Ya tanpa perlu merasakan penderitaan terlebih dahulu gitu. Jadi nggak berakit-rakit dahulu berenang ke tepian ya. Misal tinggal pencet tombol di kepala gitu, di otak. Langsung ngerasa kayak kena dopamin kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan bisa dibeli lewat tombol, apakah rasa bahagia itu masih berharga, guys? Jadi, apakah kita harus takut? Nah, logika absurdnya kayak gini. AI mungkin bisa mengambil pekerjaan kreatif kita. Tapi AI itu nggak akan pernah bisa mengambil pengalaman kreatif kita. AI bisa bikin lukisan indah, tapi AI nggak tahu rasanya keringetan dan gemeteran tuh saat kita menggoreskan pertama di lembar kanvas, ya. Manusia itu spesial bukan karena hasilnya, tapi karena prosesnya. Masa depan di mana AI mengambil alih semua bukan berarti akhir dari manusia itu. Nah, justru itu awal dari mana kita dipaksa mencari apa sih yang benar-benar bikin kita jadi manusia kalau bukan sekedar jadi mesin produksi. Nah, jangan cuma belajar cara memakai alat ya, tapi belajarlah cara mengkaji dan cara bertanya. Karena AI punya semua jawaban itu. Tapi cuma manusia yang punya pertanyaan yang benar-benar liar. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau besok pagi kalian bangun dan tahu semua karya atau pekerjaan kalian itu sudah diambil oleh AI, dengan lebih baik tentunya ya, hal apa yang bakal tetap kalian lakukan sendirian? Nah, tulis di kolom komentar, tapi tolong jangan jawaban yang terlalu normal ya, karena ini logika absurd gitu. Kalau kalian suka cara berpikir yang berantakan kayak gini nih, bantu support gua untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar gue semangat untuk nemenin santai kalian. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lagi galau takut digantikan sama AI. Biar mereka makin galau ya. Maksudnya makin tercerahkan lah gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetaplah berpikir liar, tetaplah absurd.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya.